Saudara, kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan. Sebab firman Tuhan adalah roh dan kehidupan. Setiap kali ada kebenaran datang dalam hidup saudara, akan memerdekakan saudara. Oleh karena itu, ikuti setiap kebenaran dan bukan hanya mendengar, tapi saudara harus melakukannya, maka saudara akan melihat kemerdekaan, kebahagiaan, dan kesuksesan menyertai hidup saudara, karir saudara, pekerjaan saudara, dan juga pelayanan saudara. Mari dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Wiryo dari tempat ini dan lakukan dengan setia. Bapak Ibu Saudara akan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Berkenaan begitu banyaknya rusaknya generasi muda, makanya hari ini saya ingin menyampaikan, saya beri judul Mentoring for the Next Generation. Membaca bersama dalam Amsal pasal yang ke-22, kitab Amsal pasal yang ke-22, ayat yang ke-6, mari kita baca bersama-sama dengan suara keras. Kalau sudah ketemu katakan amin. Oke, mari baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Alkitab menulis begini, didiklah anak muda menurut jalan yang patut, jalan yang seharusnya. Maka pada masa tuanya dia tidak akan pernah menyimpang dari jalan itu. Pak, jalan yang patut itu apa, Pak? Jalan yang patut adalah jalan yang seharusnya dia jalani. Kalau anak muda kita didik mereka dari sejak muda diarahkan kepada jalan yang harusnya dijalani, maka dia akan menemukan kebahagiaan dan hidupnya akan mengalami terobosan. Amsal pasal 6 ayat 23, firman Tuhan itu bagaikan perintah. Dan perintah atau firman Tuhan itu seperti cahaya, atau ajaran itu seperti ajaran seperti cahaya, perintah itu seperti pelita. Jadi kalau anak-anak muda kita tolong, mereka mengerti dididik sesuai dengan firman, maka dia akan menemukan jalan kehidupan. Berarti ada anak muda yang tidak berjalan di jalan kehidupan. Ada, Pak, banyak. Itu sebabnya ada anak muda yang free sex, anak muda yang narkoba. Kenapa ada keluarga yang narkoba? Kenapa ada keluarga yang free sex? Kenapa rumah tangga hancur? Karena mereka dari muda tidak dididik dengan benar. Contoh, siapa yang pernah masuk dalam jalan kematian, bukan jalan kehidupan? Saudara masih pasti dalam minggu ini ada cerita anak yang usianya masih muda, anak SMP, anak aga yang harus bunuh diri karena stres, tidak diajar, dia bilang saya tidak mendapatkan pendidikan dari ayah dan ibu karena mereka bercerai, mereka pisah, dan aku tidak merasa dikasihi, dan dia harus bunuh diri di lemari, dan dia harus praktek, sulit sekali, dia harus bunuh diri di tengah-tengah ruangan yang sempit. Dan dia harus gantung dirinya bermenit-menit baru bisa mati. Dalam bukunya dia tulis, sudah belajar berulang kali. Berarti niatnya sudah lama, tapi nggak ada yang mentoring dia sehingga tidak terselesaikan. Anak John Adam, mahasiswa Surya University, dia harus bunuh diri di kos-kosannya di Gading Serpong. Kalau saudara masih ingat, anak masih keren sekali, hanya karena dia stres dan tertekan, tidak ada yang mentor dia. Itu sebabnya hari ini, saya khotbah hari ini, saya rindu ini bukan tugas kita, guru sekolah minggu atau tugas saja dari pembina di 180 kita, anak SMP, SMA atau anak youth kita, tetapi ini adalah tugas kita bersama. Dari amennya tidak setuju. Nah, ada juga kasus anak kuliah namanya David Hartanto Wijaya, mahasiswa NTU atau Nanyang Technology University. Kasus bunuh dirinya pun masih gamang sampai sekarang
Karena, dan ini membingungkan sekali karena dia adalah salah satu mahasiswa dari salah satu universitas yang juga diunggulkan di Singapura. Dan kalau saudara satu generasi sama saya, saudara pasti tahu ada seorang vokalis band rock yang keren banget, Linkin Park. Vokalisnya namanya Chester Bennington dan dia baru saja bunuh diri di bulan ini. Saya juga tahu. Pasti nggak tahu, papa nggak pernah dengar. Nah, Chester Bennington ini adalah vokalis dari band Linkin Park yang pada masanya waktu itu mereka adalah band rock yang paling keren menurut saya. Nah, Linkin Park itu udah punya banyak hits dan album yang terjual millions of copies, tapi Chester Bennington ditemukan bunuh diri tergantung di rumahnya, meninggalkan 1 istri dan 6 orang anak. Bayangkan seorang artis sekelas Chester Bennington aja bisa depresi dan bunuh diri. Nah, kalau saudara baca case-nya lebih lanjut, dia itu depresi, dia itu banyak dia itu dulu pernah di-abuse oleh saudaranya. Nah, banyak kasus-kasus seperti ini dan juga kalau saudara tahu ada kasus sekarang namanya self harm. Nah, kasus self harm ini mungkin tidak suicidal, tetapi kasus self harm ini adalah melukai diri mereka sendiri. Ada berbagai macam jenis self harm. Saudara mungkin ada tahu yang jedotin kepalanya ke tembok berkali-kali. They're not crazy, mereka lagi harm themselves. Nah, ada salah seorang teman kita dari youth, mungkin dia bisa cerita lebih banyak mengenai self harm, bagaimana dia pernah terjerumus ke dalamnya dan dia bisa ditolong melalui komunitas yang ada sekarang. Saya pengen dia cerita, ya, dia cerita supaya saudara ini tuh yang kita hadapi ya. Saya harap saudara dan dia terselamatkan oleh karena dia di mentor di youth, dia di mentor di anak muda. Dan saya berdoa supaya saudara jangan pernah berpikir dia ke gereja, orang tuanya ke gereja, jangan pernah berpikir ini di lapangan sepak bola atau di hutan mereka. Dia ada di sekitar kita. Oke, namamu kenalkan nak. Shalom, nama saya Sharon. Saya masih umur 19 tahun. 19 tahun, oke. Nah dulu kamu boleh cerita nggak awalnya kenapa sih kamu kok mulai bisa kenal sama namanya self harm? Apa yang membuat kamu tuh bisa melakukan itu? Oke, jadi waktu itu saya melakukan self harm di umur saya yang ke 12 atau 13 tahun. Dan awalnya adalah saya merasa saya punya masalah, yang masalahnya lama-lama menumpuk dan lama-lama itu, tapi semuanya saya pendam sendiri. Saya pendam sendiri dan saya nggak punya keberanian karena saya malu untuk menceritakannya ke orang tua saya ataupun ke teman-teman saya. Dan pada saat itu saya merasa karena masalahnya udah semakin banyak, saya merasa ada sakit yang ada di hati saya, di dada saya. Saya merasa sakit sekali. Sampai akhirnya saya tuh kepengen banget bisa mengeluarkan sakitnya itu. Dan saya berpikiran untuk bisa melukai diri saya sendiri. Mengalihkan sakitnya. Mengalihkan sakitnya, seperti itu. Jadi terus apa yang kamu lakukan? di situ awalnya saya udah kepengen untuk melakukan self harm, jadi saya cut tangan saya sendiri. Tapi sebelumnya saya merasa cukup takut untuk awalnya, sampai saya cari-cari di internet soal orang-orang yang self harm dan ternyata saya ketemu sama komunitas orang-orang yang juga melakukan self harm. Ada komunitas self harm. Komunitas orang yang menyakiti dan merusak dirinya sendiri. Terus? Iya, jadi karena saya ketemu sama komunitas yang sedemikian rupa sehingga itu meng-encourage saya juga. Jadi mereka juga, kita saling ngobrol, kita saling cerita, dan di sana mereka sangat meng-encourage saya juga untuk melukai diri saya sendiri. Lalu kok berarti dari mulai kamu nge-cut itu, mulai kamu self harm itu, apakah makin lama makin parah? Pasti, jadi awalnya saya cuma nge-cut satu, lama-lama nambah lagi, jadi banyak. Kayak gitu. Nah kok kamu bisa sekarang, maksudnya bisa pulih dari situ tuh awalnya gimana, Sher? Jadi waktu saya melakukan self harm, saya benar-benar menutup diri saya dari semua orang. Jadi saya kemanapun saya pergi, saya pakai baju lengan panjang untuk menutupi tangan saya. Tapi sampai satu hari, salah satu pemimpin di youth saya, di frontliner ini, dia melihat tangan saya, bahwa ada luka di tangan kiri saya, dan ia langsung sampaikan ke ketua Kersel saya saat itu. Jadi dan di situ ternyata ketua Kersel saya, dia samperin saya ke rumah, dan di sana dia
mulai mencoba untuk tanya-tanyain saya masalah apa yang terjadi sama saya, dan awalnya itu berat buat saya untuk bisa terbuka untuk cerita, tapi ternyata saya baru sadar bahwa ada orang yang mau menerima saya, mau mendengarkan saya, dan mau mengubahkan saya ke jalan yang lebih benar lagi. Berapa lama nak kamu lakukan itu? Masa-masa waktu itu sih sekitar 6 bulan mungkin. 6 bulan. 6 bulan. Kamu ingin mengalihkan itu. Mengalihkan. Dan hari ini kamu sudah melayani atau masih cutting-cutting juga? Puji Tuhan sudah melayani. Sudah Yeay. melayani. Tepuk tangan dong saudara. Kamu melayani di mana sekarang? Melayani di Frontliner Youth. Dia Yeay. melayani di Frontliner anak-anak muda. Dulunya pengen membunuh dirinya sendiri, mengalihkan sakit hati yang saudara sakit hatinya di sini, dialihkan di sini. Sekarang dia menjadi penyelamat banyak anak muda yang rusak, dan sekarang dia jadi pelayan di Frontliner. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke, terima kasih. Sekarang saudara lihat saya ke depan, ini bukan mainan cucu saya, bukan. Anak cucu saya belum bisa bermain ini. Tapi saya ingin menolong saudara. Saudara melihat mobil ini. Saya punya 2 mobil, yang satu mobil yang warna putih, ini lukisan dari anak muda yang diajar benar. Sehingga dia bisa ada di jalan kehidupan. Sekalipun ada tikungan dalam kehidupan tidak selalu lurus, ada kalanya dia ada tikungan, jalan bisa kencang sekali, tetapi karena dia diajar sesuai dengan firman, maka dia bisa jalan. Ini lukisan dari anak muda yang dari sejak muda dia diajar dan dia menemukan jalan kehidupan. Pak, bagaimana dengan orang yang tidak diajar? Lukisan hijau, ini kan putih kan, lukisan orang yang hidupnya hatinya suci, sering membaca firman Tuhan, makanya kelihatan putih, mukanya juga putih, pakaiannya juga putih. Makanya nanti saudara waktu di surga nanti pakai baju putih. Kenapa pakai baju putih? Lambang kekudusan. Sekarang, bagaimana Pak kalau saya, ini lukisan yang kedua, ada lukisan dari seorang anak yang dia tidak diajar dengan benar di dalam takut akan Tuhan. Ini makanya tidak putih, dia hijau, karena dia belajar di luar. Makanya jangan heran kalau ada anak-anak free sex, rokok, dia pacaran dari sejak kecil, tanpa tahu aturan, karena memang dia menerima pengajaran dari luar, bukan dari orang tuanya, bukan dimentor dengan baik. Dia jalan. Sekalipun saya udah kasih penghadang, ini bicara tentang rule yang dia dengarkan. Dia jalan, sama jalannya. Tetapi saudara, karena dia tidak diajar dengan benar, maka jangan heran kalau dia tiba-tiba keluar dari rel. Inilah lukisan sebenarnya mainan, tapi ini lukisan dari anak muda yang bisa mengkat dirinya, bisa menghancurkan dirinya. Lalu kemudian kalau sudah jatuh seperti ini, apa Pak yang harus dilakukan? Alkitab berkata begini, 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi, dan yang kedua untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat adalah mendidik orang di dalam kebenaran. Sekarang perhatikan. Jadi kalau sudah rusak, buktinya seperti Sharon, hari ini dia bisa menjadi pelayan. Padahal tadinya dia orang yang tertutup, yang tidak mau terbuka. Dia menjadi orang yang tadinya jauh dari komunitas, cerita ke orang tuanya tidak ada. Pak, kira-kira siklusnya bagaimana firman Tuhan itu? Lihat saya. Yang pertama, firman Tuhan itu mengajar, katakan bersama saya mengajar. Kalau anak itu bertumbuh mengikuti firman Tuhan yang benar, maka dia jalannya akan lurus. Dia akan jalan mengejar destiny yang Tuhan inginkan. Tetapi one day ada orang-orang yang ketika diajar firman Tuhan, dia tidak bersedia melakukannya, sehingga fail. Pak, bagaimana? Seperti anak ini dia berjalan, kelihatannya baik, pergi ke gereja, dan akhirnya dia fail. Wow, masuk jurang.
Kok nggak ada yang bilang wow ya? Terlambat sudah. Harusnya tadi waktu masuk jurang gitu harusnya. Itu seandainya ini lukisan, ini kan saya, kalau orang saya puter-puter kan jatuh kan kasihan saudara. Ketika dia jatuh maka firman Tuhan harus menyatakan kesalahan. Jadi firman Tuhan, kenapa saya minta saudara membaca firman Tuhan dari sejak anak-anak saya ajar mereka membaca firman Tuhan. Karena mereka kalau membaca firman Tuhan tahu salahnya, dan kemudian Alkitab juga mencatat bahwa firman Tuhan juga bisa memperbaiki kelakuan, memperbaiki kesalahannya. Dan ketika dia diperbaiki kesalahannya, maka dia bisa jalan kembali, orang itu bisa dididik di dalam kebenaran. Itulah sesungguhnya rangkaian daripada kebenaran firman yang seharusnya terjadi. Dan Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan orang tua, nomor 1, orang tua diminta untuk mengajar anaknya berulang-ulang. Waktu apa Pak? Waktu duduk, waktu berbaring, bahkan di tengah perjalanan sekalipun. Berbaring maksudnya pada waktu dia belum tidur. Jangan waktu tidur diceritain, waktu berbaring diceritain. Alkitab menulis waktu apa saja harus kita pakai. Orang tua harus mengajar, ini namanya parenting. Katakan bersama saya, parenting. Yang keras, parenting. Kita pengen save the generation for the next generation. Itu sebabnya gereja ini saya fokuskan untuk menolong generasi ini dan saya tidak mau lose dari generasi ini. Sebab next generation adalah aset kerajaan surga. Mereka akan bisa menjadi penerus dan saya berdoa mereka yang akan next generation akan jauh melayani lebih bagus dari zaman kita. Mereka bisa memenangkan jiwa-jiwa lebih banyak daripada zaman kita. Sebab next generation tantangannya lebih besar. Anak kita akan jadi anak yang perkasa, yang kuat, siap menghadapi tantangan sekalipun. Dan akan memenangkan jiwa bagi banyak Tuhan. Bagi banyak jiwa bagi Tuhan. Dan kalau saudara mengizinkan mereka diajar berulang-ulang, itu sebabnya kalau orang tua namanya parenting, kalau kita orang lain, orang yang lebih tua, gereja orang lain menolong dia untuk ke dalam jalan, namanya mentoring. Katakan bersama saya, mentoring. Yang keras, Mentoring. apakah saudara bersedia untuk mementor anak-anak muda yang keras? Yang keras? Apakah saudara bersedia mementor mereka sehingga mereka bisa daripada jatuh ke tempat yang lain, lebih baik kita bawa mereka, kita setting supaya mereka kembali di kandang mereka. Nah, waktu saya kecil, papa mama saya itu suka membacakan saya bedtime story. Entah mereka, rata-rata mereka sih rata-rata nggak baca dari buku. Mereka itu biasanya bikin karakter-karakter yang mereka bikin sendiri. Jadi tergantung waktu itu saya lagi nakal apa, ada satu karakter yang muncul namanya Suban, singkatannya suka bandel. Lalu ada satu lagi karakter yang anaknya baik, ceritanya namanya Sutat, suka taat. Nah kalau saya lagi ribut di sekolah, maka dia akan memunculkan satu tokoh baru lagi namanya Suka Ribut, Surip. Nah mereka ini akan bermunculan dalam episode-episode yang bergantian, tergantung saya lagi salah apa hari itu. Jadi itu yang berusaha papa mama saya ajarkan, disitulah tempat mereka menaruh nilai buat saya. Bedtime story itu selalu jadi tempat yang paling enak buat mereka cerita dan saya pun bisa menerimanya. Nah ketika saya mulai besar, bedtime story is not interesting anymore, ya kan? Karena udah mulai besar. Nah maka waktu yang diinvestasikan oleh orang tua saya waktu itu adalah ketika kita lagi jalan-jalan, ketika kita lagi ngobrol di meja makan, itu adalah waktu yang paling prime untuk mereka bisa mentransfer nilai yang selama ini mereka hidupi dalam hidup saya. Saya tuh inget banget kalau waktu dulu saya diajak makan sama mama saya, nah ayo makan, udah siap makanannya. Saya itu pasti agak-agak males, kenapa? Saya tahu pasti dikotbahin lagi hari ini. Saya tahu banget kenapa, karena setiap hari itu topiknya bisa tergantung, bisa sama, bisa beda. Pokoknya intinya setiap makan itu pasti ada khotbahnya. Dia tuh khotbah suka di on stage atau off stage. Itu adalah hobi dari dulu sebenarnya. Nah, haleluya. Dia tuh paling tahu kalau saya itu mau dengerin orang tua saya itu kalau saya dijajanin. Nah saya tuh paling suka makan dan mereka tahu, makanya saya dikasih makan yang banyak, makanya badannya bisa begini.
Dia tuh paling tahu kalau saya tuh suka banget sama es krim. Jadi kalau dia mau ngomongin sesuatu yang lebih deep, sesuatu yang lebih sensitif, dia akan datengin satu tempat es krim gitu ya. Zaman dulu, sekarang belum ada gelato-gelato, zaman dulu adanya Walls doang saudara. Jadi saya dibeliin Walls aja udah seneng banget. Saya dibeliin es krim Walls, lalu abis itu saya dipanggil, sini nak, papa mau ngomong dulu sama kamu. Kenapa bisa begitu? Saya udah dihipnotis sama es krim, gak apa-apa, khotbah aja yang lama gak apa-apa. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan Yesus pengen mengajar murid-muridnya, dia mengajar di mana saudara? Di meja makan. Kasih makan dulu. Kalau mau deal bisnis di mana saudara? Meja makan. Jadi orang kalau nggak habis makan, pikirannya terbuka. Suami-suami kalau mau kritik istrinya, jangan di jalan. Di meja makan. Ajak makan, pikiran terbuka lebar, baru ngomong. Demikian juga anak. Ini biblical. Saudara, makanya teknik ini saudara bisa kerjakan. Dia baru mengaku hari ini, padahal saya tidak pernah cerita bahwa saya menggunakan metode itu untuk menolong dia supaya dia mendengarkan apa yang orang tuanya inginkan. Dari situ saya baru ngeh sekarang bahwa ternyata apa yang selama ini dikoar-koarin sama orang tua saya setiap kali saya makan, ternyata membantu saya untuk menjalani hidup saya, untuk saya buat keputusan, bahkan untuk membantu anak-anak yang sekarang saya mentorin. Banyak sekali dari permasalahan mereka justru saya bisa jawab karena nasihat-nasihat yang dulu orang tua saya suka omongin. Kalau mereka cuma ngomongnya sekali doang, 2 kali doang, saya nggak mungkin ingat waktu saya gede. Tapi saya bisa ingat apa yang mereka omongin karena itu udah mendarah daging. Sambil dimakan dagingnya dikotbahin. Nah itu jadi makanya makanan masuk bareng sama khotbahnya. Nah saudara, saya ingin putarkan satu video bagaimana anak-anak kita ya. Jadi gereja kita ini investasi untuk kids center, 3 ruko di sebelah sana. Kita pengen beri yang terbaik. Lalu kemudian kita investasi untuk anak 180. Dulu 30 orang, sekarang sudah 500 orang anak SMP dan SMA. 500 orang. Nah pertanyaannya, mereka perlu dibina. Anak-anak youth, mereka hari Sabtu komunitasnya, anak-anak yang mahasiswa. Saya pengen saudara, anak-anak yang mahasiswa, mari join di youth, kebaktian youth yang hari Sabtu jam 6. Supaya kalian punya komunitas dan bisa share. Dan anak-anak kita yang usia SMP, SMA, saya tidak izinkan bersama-sama di sini. Kenapa? Biar mereka dapat makanan yang sama pada generasinya. Yang di sekolah minggu, kenapa saya investasi itu? Sebab kita pengen gereja ini bersama-sama kita lakukan yang terbaik untuk menolong generasi di bawah kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Oleh karena itu saudara, bolehkah saya minta? Jadi gini, semua saudara bisa ikut ambil bagian. Contoh, kalau saudara melihat ada anak-anak yang dibawa di kebaktian umum, saudara mesti tahu bahwa anak kita, kalau paling kecil dia di sebelah sana, di nursery. Di bawah 2 tahun tempatnya di nursery. Dia bisa dengar pujian, dia bisa gambar. Lalu kemudian dia kalau usia di atas 2 tahun di bawah, di lantai 1 sampai dengan kelas 1. Nanti sampai ada 3 tingkatan. Yang kelas 5, kelas 6 ada di paling atas, itu Rock 56. Jadi bolehkah saya mohon kerjasamanya? Kalau boleh bilang boleh. Bolehkah saya mohon kerjasamanya? Anak-anakmu itu juga anak-anakku. Enggak ada yang amin toh. Amin. Loh Pak, itu tak lahir-lahirin sendiri kok. Bukan itu maksud saya. Saya mau concern anakmu juga harus berhasil seperti saya mendidik anak saya. Itu sebabnya izinkan saya menolong saudara dengan cara, saudara juga gantian menolong temanmu yang lain dengan cara, kalau anakmu pengen masuk di ibadah raya seperti ini, bilang anakmu, nak bukan ini tempat kamu ada di kids center tempat kamu, SD ke bawah di kids center. Kalau saudara pengen tahu, nanti mereka akan diarahkan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu, kemana mereka harus di lantai mana. Lalu kemudian kalau SMP, SMA, bawa dia ke tempat next gen, supaya mereka bisa di-mentor. Nah oleh karena itu orang tua, yang anakmu tidak bisa, tidak mau pergi ke sekolah minggu, ada banyak yang tanya, Pak, kalau anak saya nggak mau pergi sekolah minggu gimana? Ini tak ajari caranya.
Dulu ketika anak saya nggak mau pergi sekolah minggu, saya cukup memegang kupingnya dan saya cukup mengarahkan dia berjalan menuju ruang sekolah minggu. Dan ketika dia tahu maju sekolah minggu, maka saya lepaskanlah putaran itu dan dia nanti kembali dan dia berkata, "Papa, di ruang sekolah minggu exciting. Nah, kenapa kamu nggak kemarin tahu?" Saya pikir membosankan. Sekarang di sekolah minggu, saudara, kakak-kakak guru sekolah minggu itu bersedia jadi badut, jadi pencuri, jadi pencoleng, mukanya dijelek-jelekin. Padahal mereka itu saudara businessman, mereka itu CEO, tapi mereka mau jadi itu demi anak-anaknya. Kita invest sesuatu yang mahal, tapi anak-anakmu kau taruh di sini. Bolehkah mulai hari ini saya khotbah ini? Mulai hari ini, bolehkah saudara sama saya kerja sama-sama? Gimana Pak caranya? Ini haram tempatnya bagi anak-anak. Jadi kalau ada anak kecil masuk di tempat ini, bilang apa? Yang keras, yang kenceng. Pak, bagaimana caranya kalau saudara lihat ada anak di sebelahnya, dan saudara dia belum tahu, saudara tolongin dia, Bu. Kata Pak Gembala, ini next generation, Bu. Ayo Bu, tolongin anakmu. Saya nggak tahu sekolah minggu, Bu, aku tolong dia. Aku tahu tempatnya di sebelah sana. Saudara sudah nolongin gembalamu. Saudara sudah menyelamatkan generasi. Tapi saya mau butuh satu lagi, dengarkan saya, dengarkan. Anak yang di youth sudah punya mentor. Selama 1 tahun lebih mereka di mentor, saya beli paket dari Amerika yang very expensive. Tapi demi saya ini tukang bikin bahan, tapi sudah nggak relevan dengan anak kita sekarang. Jadi mereka boring, itu sebabnya kita beli yang relevan dengan dunia mereka. Dan sekarang saya lihat mereka punya di mentoring dengan bagus. Nah sekarang waktunya kita mentoring yang 500 ini. Kalau 500 kita mentorin, maka kita akan lihat 500 akan jadi pemimpin masa yang akan datang. Dan mereka akan jadi leader-leader bagi gereja, bagi bangsa, bagi kota. Di mana kita berada. Yang ngerti katakan amin. Pertanyaan saya, bersediakah saudara membantu saya untuk memperhatikan anak-anak kita? Jadi anakmu juga anakku. Amin. Artinya saudara anak tetanggamu juga harus kau perhatikan. Kalau saudara mau bersama-sama, apakah ada saudara yang bersedia? Nanti gini, hari Minggu, kita mulai ke depan, saya akan membuat seperti youth. Di hari Minggu ada anak-anak kebaktian 30 menit, lalu mereka dimentor dalam kelompok kecil, kayak ketua kersel. Ketua kersel ada diklatnya. Orang yang mentor ini juga ada diklatnya, nanti diajarin. Makanya besok saudara yang ingin ikut terlibat ini masuk di WTC Conference. Saudara bisa ikut selama 2-3 hari lah, 2,5 hari lah sebenarnya. Saudara bisa ikut. Berapa banyak yang saudara yang ini, Pak sekalipun aku udah punya anak, atau saudara aku nggak punya, tapi aku punya beban untuk next generation. Dan saudara berkata, aku pengen Pak, asal aku dilatih, aku mau menolong mereka. Kalau saudara boleh, kalau ada, umurnya kira-kira 20-an, karena harus sekitar mahasiswa, karena anak kita SMP dan SMA. Mereka memerlukan mentor. Dan nanti saya akan latih mereka supaya saudara bisa mementor mereka. Apakah saudara ada yang bersedia? 20 umurmu sampai 35 tahun, kalau saudara bersedia untuk menolong anak-anak kita, bolehkah saudara angkat tangan? Berapa banyak yang mau bersedia? Angkat tangan tinggi-tinggi. 1, tolong di depan ini nak. Tinggi. Iya, 1, 2, 3, 4. Tolong anak-anak 180 bisa ke depan ini, lihat anak-anak kakak-kakakmu. Lihat di depan ini. Oke, ada lagi yang oke. Nanti ada trainingnya Pak, ada training. Coba angkat tangan satu lagi yang belum dapatkan form sebelah kanan. Lihat Samuel di sebelah kanan itu. Itu anak Toro, iya. Saya rindu, ya di sebelah sini, oke. Saya pengen nanti saudara akan dilatih, jangan takut sebelum saudara mementor anak-anak kita, saudara akan dimentor terlebih dahulu. Boleh ada lagi yang bersedia untuk menjadi mentor, boleh angkat tangannya, mungkin di atas ada angkat tangan, mungkin saya nggak kelihatan, tapi ada anak-anak yang sudah membawa form.
Sebelah depan Samuel, boleh angkat tangan. Pokoknya usia 20 sampai 35, saudara akan nanti ditolong di mentor. Supaya saudara bisa menolong generasi berikutnya. Oke, sekarang lihat saya ke depan. Dulu anak-anak kita yang kids itu saudara, dulu bersama dengan 180 ini dulu satu. Karena apa? Karena ya untel-untelan mampu kita segitu. Sekarang dulu cuma 500, sekarang kita belah. Sekarang yang SMP, SMA saja udah 500. Sekarang anak yang kids sekarang saudara, itu sudah mendekati lebih dari 800 orang. Dan itu generasi masa yang akan datang. Kalau kita nggak invest, makanya gini, setelah kita menggunakan 3 ruko di situ, gereja kita invest lagi, kita barusan saja membeli 3 ruko lagi di depan itu, sebelah sana. 3 ruko ini untuk apa Pak? Saya sudah melihat itu next gen mereka masih sama diklat, masih sering bertengkar karena kita kekurangan tempat. Tapi sebentar lagi kita punya ruko lagi, maka next gen akan khusus untuk anak-anak muda kita dan kids center khusus untuk anak-anak kids kita. Dan mereka akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan amin. Saya mau benar-benar pay the price. Sebab tidak ada generasi yang dimenangkan tanpa mau membayar harga. Iya. Betul apa betul? Betul. Oleh karena itu saya pengen saudara lihat video ini sebelum saya lanjutkan khotbah saya. Video 180 untuk saudara lihat ini video youth ya. Video youth supaya saudara ngerti bagaimana caranya mementor anak-anak kita dan mereka sekarang sudah siap juga mementor buat adik-adiknya. Saya kira-kira nanti butuh sekitar 50 sampai 60 orang yang siap untuk mementor mereka. Mari kita lihat video yang satu ini. Ada begitu banyak aktivitas yang ditawarkan dunia yang menyita kehidupan anak-anak muda di akhir zaman ini. Kemajuan teknologi komunikasi seperti internet dan media sosial, juga dunia hiburan yang menyita hampir sebagian besar waktu mereka. Anak-anak muda kemudian asyik dengan dunianya sendiri tanpa mau peduli dengan lingkungan sekitarnya. Menghadapi gejala ini, gereja harus mampu kembali menjadi magnet yang menarik anak-anak muda untuk datang ke gereja. Gereja harus menjadi jawaban bagi kebutuhan anak-anak muda. Kami melayani di Youth Frontliner sudah beberapa tahun. Kami juga dengan beberapa kepemimpinan. Sampai akhirnya kami menemukan sebuah metode, sebuah cara yang baru. Pada prinsipnya kami menggunakan metode mentoring saat ini. Jadi sekarang kita mengadakan carousel itu di dalam ibadah itu sendiri. Akhirnya banyak di antara mereka yang dulunya nggak datang, sekarang bisa datang lagi. Dan sekarang hasilnya yang lebih signifikannya lagi adalah kita bisa mendata akibatnya berapa banyak jemaat yang datang, alasan mereka yang tidak datang, itu semua bisa terjadwal, tercatat dengan baik dengan adanya para mentor di Departemen Youth kami. Frontliner yang merupakan wadah bagi anak-anak muda GBI WTC, dalam perjalanannya beberapa tahun ini terus-menerus berupaya menjadi wadah yang dibutuhkan generasi mudanya. Dengan jumlah jemaat mencapai ratusan anak muda dan memiliki puluhan carousel, Frontliner berada di garda terdepan untuk mengakomodir kebutuhan anak-anak muda. Kita menyediakan berbagai sarana yang membuat anak muda itu bisa hadir ke ibadah kami. Kami membuat 4 squad besar, di mana masing-masing squad itu terdiri dari beberapa mentoring. Jadi setiap kali games mereka akan mendapatkan nilai, dan di 1 tahun kita akan berkumpul bersama yang kita sebut dengan Connect. Itu adalah ajang di mana waktu kita bermain pengumpulan nilai yang terbanyak, siapa yang menang kita akan undi di sana. Ternyata dengan pola dan program yang semakin kreatif dan inovatif itu berhasil menarik generasi muda untuk datang ke gereja. Menciptakan berbagai program yang inovatif, kreatif dan menarik sehingga sukses menjaring generasi mudanya untuk datang ke gereja. Dan sesuai visi, Frontliner bukan hanya menjadi ajang kumpul-kumpul anak muda, tetapi menolong generasi muda menemukan panggilan dan bergerak dalam panggilan untuk menduduki pilar-pilar yang ada, mulai dari pilar sosial, pilar sport,
art and entertainment, dan pilar lainnya. Halo, gue Cincai and this is Frontliner. Jadi di sini adalah kumpulan anak-anak muda yang talented, yang keren-keren banget. Bisa dilihat inilah Frontliner, ada yang lagi foto-foto, ada yang lagi share satu dengan yang lain. Di sini banyak komunitas, ada macam-macam, contohnya ada futsal, ada dance, kemudian ada juga fashion, ada beatbox gitu. Dan kita di sini gunanya adalah untuk kita ini jadi wadah anak-anak untuk bisa selalu mengeluarkan kreativitasnya mereka, apapun yang mereka mau lakukan dengan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang benar, tentu dengan nilai-nilai kerajaan Allah, kita akan support 100%. Di wadah ini setiap anak muda dimotivasi untuk menyumbangkan ide dan kreativitas, menyulap konsep menjadi sebuah kenyataan, dan menghasilkan karya yang menjadi berkat bagi generasi di zamannya, juga bagi dunia ini. Jadilah generasi muda yang berdampak dan membawa perubahan, menjadi garam dan terang dimanapun berada. Frontliner, mantap! Tepuk tangan dong buat anak-anak kita. Mereka setiap satu mereka punya tempat di lantai 1 Next Gen, Sabtu, komunitas untuk mahasiswa. Jadi yang mahasiswa saya dorong, kalian daripada ikut dunia, lebih baik kalian diperlengkapi. Yang setuju katakan. Nanti waktu masuk dunia saudara kuat. Sekarang saya ingin menyampaikan dengan cepat, ada 4 faktor, di catatan saudara tidak ada. Ada 4 faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan Next Gen. Yang pertama adalah faktor keluarga. Keluarga adalah faktor utama dalam mendidik Next Gen. Yang kedua adalah faktor sekolah. Sekolah atau kuliah, anak-anak kita menghabiskan waktu, ada yang 4 jam, ada yang 6 jam, ada yang 8 jam. Dia menghabiskan waktu setiap hari. Jadi ini pengaruhnya besar. Yang ketiga adalah lingkungan di mana dengan siapa anak-anak kita bergaul. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 berkata, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Oleh karena itu mari kita save, mari kita selamatkan generasi muda kita. Mulai dari anak-anak kita, 180 anak SMP, SMA, dan juga mahasiswa, kita tolong mereka supaya mereka bisa melayani Tuhan dan mereka kuat di dalam iman mereka. Dan yang keempat, gereja. Umumnya gereja hanya mengambil waktu 2-4 jam, bukan tiap hari, tapi setiap minggu. Kalau ikut Kids Club, maka bisa menjadi 6 jam. Kalau ikut carousel atau mentoring, mungkin bisa tambah menjadi 4 jam. Tetapi sangat sedikit dibandingkan dengan apa yang tadi. Ada lingkungan, sekolah, dan keluarga. Tetapi walaupun begitu, walaupun sedikit, lihat. Anak kita adalah hasil irisan atau hasil interaksi dari keempat bagian yang terbesar. Dan gereja bagian yang paling kecil. Dan di mana anak kita? Anak kita ada di tengah-tengah itu. Dia adalah hasil pengaruh pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan lingkungan gereja. Sekalipun gereja punya sedikit saja, tapi saya mau berupaya untuk menolong dan menyelamatkan generasi ini. Sekalipun sedikit, mari kita investasikan yang baik dan yang benar. Amen. Yang setuju katakan. Amin. Mari bilang sama saya, sekalipun sedikit, Sekalipun sedikit, kalau kita investasikan kalau kita investasikan yang benar dan baik, yang benar dan baik, akan menyelamatkan generasi. akan menyelamatkan. Oleh karena itu saya minta saudara perhatikan kerjasamanya ya. Kalau tadi mungkin ada 10 orang yang bersedia, saya pengen, mungkin sambil saya khotbah, tiba-tiba saudara bertobat, angkat tangan lagi boleh. Siapa tahu nanti waktu makan perjamuan kudus, siapa tahu baru bertobat, saya kan nggak tahu saudara. Siapa tahu, tapi saya berdoa di khotbah sesi hari ini, saya pengen saudara punya beban bahwa anak-anak muda kita harus kita tolong. Nah, apa saja yang harus diajarkan oleh orang tua dan mentor juga kepada anak-anak kita? Yang pertama, kita harus mengajarkan mereka, membantu mereka untuk membangun ketaatan dan kedisiplinan. Orang tua dan mentor harus terlebih dahulu menghidupi nilai-nilai ketaatan dan kedisiplinan. Karena buat kami lebih mudah melihat contoh daripada kata-kata. Nah, kalau anak-anak aja tidak bisa mentaati orang tuanya, maka sulit bagi dia untuk mentaati Tuhan yang gak kelihatan. Orang sama orang tua yang kelihatan aja bisa tidak taat. Nah,
anak perlu diketahui itu bisa karena biasa. Jadi anak itu bisa ke sekolah minggu karena dibiasakan oleh orang tuanya ke sekolah minggu. Iya. Anak itu bisa masuk ke 180 ke teens karena dibiasakan sama orang tuanya hari minggu harus ke teens. Bukankah dulu anak saudara juga nggak bisa makan sendiri, tapi karena saudara biasakan dia makan, dia jadi bisa makan sendiri? Bukankah semua anak awalnya nggak bisa sikat gigi sendiri, tapi karena saudara biasakan sikat gigi, dia bisa sikat gigi sendiri sekarang? Semua anak itu bisa karena biasa. Pasti wajar kalau pertama kalinya dia ditanya, kamu kesana Gih, kamu sekolah minggu Gih, pasti dia nggak mau. Kenapa? Awkward satu. Dia nggak mau karena dia terbiasa hidup di circle sama orang tuanya. Mungkin kalau dia masuk ke lingkungan yang baru itu, dia takut dia nggak punya teman. Nah tapi anak itu bisa karena biasa. Kalau dia nggak mau untuk pertama kali, ayolah kita coba sama-sama temenin dia dulu. Mungkin dia masih ngerasa asing di sana. Tapi as time goes by, dia pasti lama-lama jadi biasa ada di sana. Dia biasa dari sejak kecil masuk sekolah minggu, makanya nggak masalah bagi dia untuk masuk di komunitas yang sesuai sama umurnya ketika nanti dia besar. Anak itu bisa karena biasa. Mulai dari saya karena dari kecil dibiasain kalau bangun tidur itu berdoa baca Alkitab, maka bukan hal yang asing bagi saya kalau sekarang meskipun saya udah tinggal sendiri, saya udah menikah, maka bukan hal yang asing bagi saya kalau bangun pagi itu pasti berdoa baca Alkitab karena saya sudah dibiasakan dari kecil. Kalau anak-anak kita sudah dibiasakan dengan nilai-nilai ketaatan dan kedisiplinan dari sejak mereka masih belia, maka mereka akan punya pattern ini sampai mereka nanti dewasa. Yang kedua yang harus saudara dan saya perhatikan untuk mementor, ini kalau saudara nanti mementor dan orang tua parenting, mendidik mereka, maka yang kedua yang harus dilakukan adalah membangun integritas. Pak, integritas berasal dari apa Pak? Integrante atau integrity, artinya utuh atau tidak cacat. Kita mesti menolong anak kita supaya tidak cacat. Saudara bayangkan ya, tadi Sharon cerita dengan dibully orang, punya perasaan tidak bisa cerita sama orang dengan orang tuanya, maka dia harus menyakiti. Padahal sebenarnya ada tempat curhat yaitu kelompok di dalam pemuridan, di kelompok mentoring. Saya berdoa supaya kelompok itu makin lama makin menjadi banyak sehingga anak-anak kita bisa terselamatkan. Amen. Pak, integritas itu meliputi apa saja? Ajar anak-anak kita untuk jujur. Ajar anak-anak kita untuk sopan, ajar anak-anak kita untuk lemah lembut, dan ajar anak-anak kita untuk menghormati orang yang lebih tua. Supaya mereka dari sejak dini mereka tahu cara menghormati orang tua dan orang yang lebih tua. Nah, saudara harus mengerti bahwa buat seorang anak, meskipun dia sudah besar sekalipun, kejujuran itu butuh keberanian. Kejujuran itu butuh suatu tindakan atau nyali untuk dia bisa jujur. Jadi ketika seorang anak sedang jujur, dia sedang mengakui kesalahannya, dia itu lagi gambling dengan dirinya sendiri. Kira-kira kalau gue jujur sama orang tua gue bakal dijudge gak ya? Mereka itu sedang mengumpulkan keberanian mereka dan mereka ngomong jujur sama orang tua. Tetapi kalau reaksi yang mereka dapatkan itu malah justru, kamu kenapa bisa salah kayak gini? Maka seketika itu juga kejujuran mereka ternyata ditolak. Oh kalau gitu mendingan gak usah cerita daripada dimarahin. Akhirnya seharusnya karakter mereka yang baik, yang jujur. Bukankah seharusnya keberanian untuk jujur itu kita hargai saudara? Bukankah seharusnya kita menghargai semua usaha keberanian yang sudah dia kumpulkan itu dan kita menjaga karakternya untuk tetap jujur. Akhirnya kalau anak-anak yang tidak bisa jujur sama orang tuanya membuat distance antara anak dan orang tuanya. Tidak ada masalah yang terlalu kecil bagi seorang anak. Karena di usia mereka tidak bisa menghandle masalah sebesar kita sekarang. Sebesar orang tua sekarang. Bagi mereka, bagi saudara mungkin ini masalah kecil. Tapi bagi mereka mungkin ini masalah besar. Kalau mereka belajar jujur, bisa jujur kepada orang tuanya, maka akan ada keterbukaan antara anak dan orang tua. Nah, integritas juga berbicara tentang menghormati orang yang lebih tua. Banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang, mungkin karena anak sekarang itu visual banget ya. Jadi bisa ngelihat sosial media, apa yang lagi tren sekarang, mungkin OOTD yang lagi ngetren sekarang. Nah banyak sekali saya temukan anak-anak muda mulai bisa disrespectful.
kepada orang-orang yang lebih tua. Mungkin dia ngelihat om-om ini kok gayanya pakainya sweater gitu ya, celananya bisa nyapu lantai gitu ya. Jadi dia ngerasa bahwa orang ini nggak pantas dihormati. Dia ngerasa bahwa yang kayaknya bisa gain my respect adalah orang-orang yang pakai sepatu Yeezy gitu ya, yang mungkin ikutin style-style mereka di Hypebeast. Nah mungkin saudara nggak tahu apa yang saya lagi omongin ini, saudara bisa tanya sama anak-anak saudara, mereka Saya pasti juga tahu. tidak tahu kok. Pak, Bapak sudah beda generasi, udah punya cucu Pak. Oh iya. Iya. Jadi mereka malah menghargai penampilan seseorang. Bukankah seharusnya respect comes before appearance? Regardless orang itu masuk sama kamu apa enggak, bukankah seharusnya nilai-nilai respect itu kita tanamkan dari sejak anak-anak kita masih muda. Tanamkan kepada mereka bahwa penampilan itu bukan segalanya, tetapi kalau kamu respect sama orang tua, orang yang lebih tua, maka dia akan menuai jauh lebih banyak di hari tuanya nanti. Jangan pernah menggunakan kata-kata negatif dalam mentoring maupun mendidik anak. Contoh, ada anakmu misalnya dia males mandi. Sometimes anak bisa males mandi, Betul, termasuk yang di samping saya. betul. Pada waktu dia males mandi, jangan pernah ada kata-kata negatif. Kamu tuh loh, males kalau mandi, kayak bapakmu. Itu saudara, itu anak langsung teridentifikasi dia malas, dan dia malas karena seperti. Dan yang kedua, saudara menghantam yang tidak perlu. Kalau bisa rahasia suami dan istri jangan ditelanjangi di depan anak begitu. Walaupun suamimu tidak senang mandi, ya tolonglah jangan diungkap yang negatif-negatif di depan anak kita. Yang setuju katakan. Misalnya suruh belajar. Kadang-kadang ada mood anak kita tidak senang belajar. Juga jangan dibuat orang tua. Misalnya suami lagi lihat, misalnya dia selesai sarjana, istrinya enggak selesai sarjana. Suaminya mungkin S2, istrinya enggak lulus S1. Anaknya pas males dia bilang, kamu itu loh dasar males sekali belajar kamu. Kayak mamahmu tuh, lihat gak selesai sekolahnya. Itu waktu kita ngomong begitu, anak kita itu mendengarnya saja, itu langsung negatif. Pakailah kata-kata yang positif. Walaupun dia malas belajar, nah kalau kamu lebih rajin, kamu bakal jadi anak yang pinter. Waktu saudara, hai pinter, itu anak yang IQ-nya jongkok, langsung berdiri saudara. Gak ada yang amin. Dulu kalau saya bilang kepada anak saya, hai cantik. Lama-lama, dulu sih jelek ya. Tapi karena saya bernubuat, hai cantik. Sekarang dia lumayan lah. Lumayan, cantik. Saudara, create-lah yang baik bagi anakmu. Kalau anakmu kurang sesuai dengan apa yang kau lakukan, jangan pakai kata-kata yang jelek. Contoh, kamu tuh loh selalu malas belajar, jangan pakai selalu. Kamu tuh loh selalu tidak mandi, apa yang bener gak pernah mandi dia. Itu loh, ibu-ibu kadang-kadang itu terlalu hiperbola gitu kalau ngomong. Lebay kalau bahasa sekarang tuh, lebay. Nah, saya lihat nanti mentoring juga nggak boleh terlalu lebay. Kamu ini loh selalu main HP. Padahal tidak selalu main HP. Gunakan kalimat-kalimat yang baik. Sekarang yang ketiga. Kita juga harus membangun identitas diri mereka. Kita harus bangun identitas mereka berdasarkan apa yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Kita membantu mereka untuk men-shape siapa diri mereka sebenarnya melalui identitas yang sudah Tuhan taruh, melalui firman Tuhan. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14, anak itu berharga. Anak itu mulia, unik, dan spesial di hadapan Tuhan. Kita harus membantu mereka untuk men-shape siapa diri mereka sebenarnya. Karena kalau mereka sudah tahu siapa diri mereka sebenarnya sejak mereka kecil, mereka tahu apa kapasitas mereka, maka dia akan jadi anak yang lebih secure. Dia tidak akan membandingkan dirinya dengan orang lain, dia tidak akan membandingkan dirinya dengan apa yang lagi tren sekarang, karena dia tahu siapa dirinya, dia tahu apa yang bagus dari dirinya, dia tahu apa yang bisa dia kontribusikan.
Dia tahu apa talentanya, dia tahu apa kelebihannya dan kekurangannya, anak bisa menjadi lebih secure dan dia bisa lebih produktif. Kalau anak-anak kita bisa mengenal identitas dirinya, tahu worth mereka, tahu harga diri mereka, maka mereka akan bisa lebih fokus untuk mengarahkan talenta dan karunia mereka untuk dipakai dalam kerajaan Allah. Membantu mereka untuk fokuskan seluruh tenaga mereka untuk work on what they have, not on what they don't have. Apa yang kita bisa, itu yang kita kembangkan. Bukan apa yang kita tidak bisa, itu yang dimunculkan. Karena setiap orang, setiap anak dibuat Tuhan unik. That's why kita harus membantu mereka sebagai mentor, sebagai orang tua. Arahkan mereka supaya talenta dan karunia mereka itu bisa dikontribusikan buat kerajaan Allah. Dulu pada waktu saya masih kecil, saya juga nggak mau disuruh melayani. Saya dulu disuruh melayani musik di sekolah minggu, saya nggak mau. Banyak alasannya. Yang pertama, satu, saya males. Yang kedua, saya nggak ngerasa bahwa saya itu layak. Karena menurut saya setiap pemain musik di gereja nih yang hari Minggu main itu kayaknya udah keren-keren banget. Sementara saya waktu itu baru belajar piano, saya cuma belajar do re mi fa sol la si do, balik lagi udah selesai. Nah, saya nggak ngerasa bahwa saya tuh kayaknya punya kapasitas gitu untuk main. Tapi karena mama saya adalah orang yang tenacity-nya luar biasa. Dia itu seperti kaisar gitu ya kayaknya. Dia itu kalau nyuruh orang itu tidak akan pernah berhenti sampai dia mencapai goalnya gitu. Ada mama nggak? Enggak, Ada. Ya? Enggak ada. Tolong jangan disampaikan ya saudara. Itu kehebatan ibu gembala. Betul. Kalau saudara ada yang sulit untuk mendidik anakmu, Nyuruh-nyuruh gitu ya. nah, belajar dari ibu gembala. Dia punya karunia yang keenam, yaitu menempatkan orang pada destiny yang seharusnya dia, termasuk suaminya. Jadi kita berdua ini korban sebenarnya. Oh. Enggak ya? Kita jadi hari ini oleh karena kita punya mama dan punya istri yang luar biasa. Dia rela mengorbankan apa saja demi suaminya on the track dan anaknya on the track. Dan dia rela mensupport Ya. demi kita berdua. Mumpung dia nggak ada, kita puji dia. Kayaknya harus tunggu dia ada baru kita puji dia ya. Nah, itu yang saya rasakan. Mama saya itu kalau nyuruh saya pelayanan, udah coba dulu aja. Tapi aku kan belum jago, coba dulu aja. Ternyata begitu saya masuk, daripada saya dikowar-kowarin sama mama saya terus, akhirnya saya mencoba. Nah, begitu saya mencoba, turns out ternyata what I have is enough. What I have is enough to serve. Ternyata nggak butuh harus jago-jago kayak pemain musik yang kita selalu lihat tiap minggu ada di sini. Tapi apa yang saya punya waktu itu cukup ternyata untuk bisa kontribusi. Apa yang saya punya waktu itu ternyata cukup untuk bisa jadi berkat buat orang lain. Dan akhirnya karena saya kecemplung di sana, saya akhirnya di keranjingan melayani Tuhan. Saya jadi bisa seperti saya hari ini karena saya belajar untuk dicemplungin sama mama saya dan dia jujur, dia membantu men-shape identitas diri saya. Dia nggak menuduh apa yang kurang dari saya, tapi dia berusaha men-shape apa yang bagus dari saya. Yang keempat, yang harus dipelajari, di mentor atau diajar, dididik anak kita adalah membangun kepercayaan antara anak dan orang tua. Nah, biarlah orang tua menjadi orang yang pertama yang selalu dihubungi anak setiap kali dia mengalami sesuatu. Itu sebabnya kalau anak salah, kalau anak melakukan kesalahan, jangan dulu dihakimi. Dengar dulu ceritanya sampai akhir, sehingga kalau dia dari awal sudah dijudge, maka akan ada pintu yang tertutup buat dia untuk cerita sama orang tuanya. Jangan judge mereka, justru berikan mereka batasan. Berikan mereka area untuk berkreativitas, berikan mereka area untuk menjalani hidupnya. Sampai mana kamu boleh, sampai mana kamu tidak boleh. Dari dulu saya selalu dikasih batasan sama orang tua saya dikasih curfew. Kamu anak cewek kalau udah gede ya, udah usia SMA kuliah, kamu harus pulang di rumah jam 10 maksimal. Kalaupun kamu harus pulang di atas jam itu, tolong kabari papa mama, kasih alasan kenapa kamu harus pulang telat, supaya apa? Satu, supaya mereka tenang. Yang kedua, mereka sebenarnya pengen tahu apa ada yang bisa kami tolong supaya kamu mungkin bisa pulang lebih cepat.
Itu aja sebenarnya, mereka kasih saya batasan. Dari sejak saya kecil mereka kasih saya batasan gimana nanti kalau cari jodoh. Mereka kasih saya batasan ketika saya mulai besar, mereka kasih tahu saya kalau pacaran kamu jangan cari tempat yang remang-remang ya. Kamu cari tempat itu yang terang biar ngobrolnya enak. Kalau remang-remang kan yang ganteng bisa jadi jelek gitu ya, nggak kelihatan gitu. Nah yang tadinya cantik bisa jadi kurang cantik. Nah itu sebabnya saya dikasih batasan kalau seandainya papa mama saya itu orangnya gini, kalau ada cowok deketin saya tiba-tiba dia bilang mana sih itu cowok, bawa sini ke rumah. Saya yakin sampai sekarang mungkin saya belum kawin kayaknya. Oh begitu. Saudara bisa bayangin karena bapak saya kan pendeta ya. Nah saudara bisa bayangin cowok-cowok itu biasanya udah agak jiper kalau deketin anak pendeta. Kenapa? Takut dia gak sesuci bapaknya. Tapi banyak juga yang deketin kamu. Itu karena aku gak kasih tahu mereka kalau papa tuh pendeta. Oh. Baru tahu saya. Untung. Ada 4 orang yang mendekati saudara. Untung salah satunya udah tahu tapi maju terus ya kan. Sekarang jadi suami akhirnya. Nah karena dia tidak menjudge saya, tapi papa mama saya tuh memberikan batasan yang jelas sehingga saya merasa bahwa oh mereka mengizinkan saya. Cuman artinya bahwa dia membuka kesempatan buat saya sebagai anak untuk parents itu jadi accessible buat anak. Parents itu jadi bisa diceritakan apapun soal anaknya. Yang kelima, yang tidak kalah penting. Kita juga harus membangun hubungan dengan kasih. Hubungan itu perlu dibangun melalui obrolan, melalui sentuhan kasih. Nah, semakin kita besar, semakin anak-anak saudara besar, maka mereka akan punya pola pemikiran sendiri. Mereka akan punya cara pikir sendiri. Tapi mesti diketahui bahwa kalau mereka sedang berargumen dengan Anda, itu bukan berarti bahwa mereka ini rebellious, enggak. Saya sama papa saya juga punya banyak differences, meskipun kita ini orangnya sama-sama bawel. Tapi kita ini punya pola pikir yang berbeda. Mungkin karena saya dan generasi saya, dia dan generasinya. Kita tuh punya banyak perbedaan. Kalau dia bilang ini harus, ini wajib. Saya bilang kenapa? Nggak make sense kok, ini cuma buang-buang tenaga. Semua perbedaan, semua miskomunikasi yang kita hadapi itu nggak membuat maksudnya, oh berarti hubungan kita sampai sini aja, selesai. Enggak. Tapi miskomunikasi ini bisa kita kelola dengan cara apa? Ngobrol. Jadi jawaban atas setiap masalah kami itu bukan hanya doa dan Yesus, ngobrol. Anak harus sering banyak ngobrol sama orang tuanya. Karena kalau saya dengerin dia ngomong, saya jadi ngerti, oh maksud papa tuh begini. Oh dia jadi ngerti, oh pola pikir saya tuh begini. Kalau apa yang papa tawarkan baik, kenapa saya nggak lakukan? Kalau apa yang papa tawarkan ini benar, kenapa saya nggak coba aja untuk lakukan? Makanya saudara tahu kalau saya lagi makan sama anak saya, itu artinya saya punya bahan yang hendak saya ajarkan. Dan saudara gunakan kesempatan itu mumpung dia masih mau diajak makan. Sebab ada kalanya dia sudah punya uang sendiri dan dia tidak akan bersama-sama dengan saudara. Oleh karena itu saya mau sebelum saya tutup dalam doa, saya pengen menantang sekali lagi. Mungkin tadi belum sempat angkat tangan. Apakah ada saudara yang berkata gini, Pak saya mau ikut Pak. Ternyata saya mau ikut ambil bagian. Anakmu juga anakku. Enggak ada yang amin sih. Itu kan saya lahirkan sendiri Pak. Oh iya, kau lahirkan. Tapi saya pengen punya beban untuk menolong anakmu supaya berhasil. Saya pengen berapa banyak saudara yang mau join sama kita. Pak, aku siap, aku untuk pengen nolong mereka. Aku belum bisa melayani, aku belum melayani sekarang. Tapi aku ingin dipersiapkan untuk jadi mentor. Kalau saudara mau join, angkat tangan. Yang belum, yang baru. Angkat tangan boleh? 1, tolong. 1, ada lagi? Angkat tangan yang saudara berkata, oh ya saya mau. Ada lagi yang belum, yang tadi yang udah angkat tangan sudah. Yang ada lagi yang belum? Oke, betul sudah nggak ada lagi? Oke, sekarang perhatikan saya ke depan. Pak, kalau tiba-tiba nanti saya pulang baru sadar gimana Pak? Sedangkan nggak ada formulirnya, saudara bisa di apps. Saudara kita sudah siapkan. Saudara yang mau siap ya ambil angkat tangan. Nanti anak-anak akan menolong saudara. Bagaimana caranya kalau saudara nanti ternyata sadarnya setelah pulang?
waduh khotbah Pak Wiryo tadi nyentuh, tapi ternyata saya baru sadar setelah di jalan. Maka saudara bisa gunakan apps. Masuk dalam apps, aplikasi apps, lalu saudara cari member interaction. Dipencet, lalu kemudian keluar pilih online form. Di online form saudara bisa memilih menu pendaftaran mentoring atau kelas mentoring. Saudara pencet di situ, maka saudara langsung ketik namamu, langsung submit. Ketika saudara submit, maka langsung mereka akan menghubungi saudara. Saya harapkan saudara yang nanti kita butuh sekitar 50 orang untuk mementor 500 anak muda kita. Sebenarnya grup kita yang bagus itu sekitar 7 sampai 8, jangan terlalu besar. Oleh karena itu saudara yang punya berkata, aku punya beban Pak, saya pengen supaya saudara bisa join, dan saudara jangan takut sebab kita akan latih saudara untuk menyelesaikan bahan. Saudara yang bisa bahasa Inggris lebih mudah lagi, sebab semua saudara yang bisa bahasa Inggris akan sangat mudah. Karena anak-anak kita sekarang semua saudara lagunya bahasa Inggris, ngomongnya bahasa Inggris. Saya aja udah kalah jauh sama generasi sekarang. Oleh karena itu kita butuh mentoring mereka. Mereka hebat tapi harus diarahkan. Mari saya panggil pelayan-pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita siapkan perjamuan kudus, sebab saya tahu ini waktu untuk kita berikan hidup kita untuk melayani, untuk menerima tubuh dan darah Kristus.